Semifinal Real Madrid versus Man City, ini prediksi legenda MU. Semifinal Liga Champions 2022-2023 mempertemukan Real Madrid dengan Manchester City atau Man City. Rio Ferdinand sebagai pundit memperingatkan Man City tentang kekuatan El Real di Liga Champions. Kedua klub akan saling berhadapan pada 10 Mei 2023 leg 1 dan 18 Mei 2023 leg 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Ferdinand mengatakan pertemuan ini menjadi tantangan terbesar bagi kubu Manchester Biru. Performa yang naik turun dari Real Madrid di La Liga musim ini bukan menjadi jaminan Man City tentunya tak akan lolos dengan mudah. Ditambah Los Blancos sudah pernah menyingkirkan The Citizens sebanyak 2 kali di semifinal Liga Champions lalu. Dengan begitu City harus berhati-hati tak peduli bagaimana performa El Real saat ini. Real Madrid jadi tantangan terbesar. Tak masalah bagaimana Real Madrid masuk ke pertandingan itu, kita telah melihat sejarah yang mereka miliki di Liga Champions. Peringatan legenda MU tersebut. Skuad Los Galacticos saat ini berisikan para pemain kelas dunia. Tentunya dengan begitu mereka bisa menampilkan performa yang luar biasa di laga nanti. Terbaru, Real Madrid musim lalu menyingkirkan anak-anak asuhan Pep Guardiola di semifinal. Pengalaman El Real di Liga Champions pun tidak bisa dianggap remeh. Saat ini Real Madrid memiliki kedalaman skuad yang tak jauh berbeda dari musim lalu. Bukan tidak mungkin mereka bisa kembali singkirkan Man City untuk ketiga kalinya. Mereka memiliki pemain kelas dunia di setiap lini dan pengalaman untuk menyamai Manchester City, ungkap Ferdinand. Rio Ferdinand tak ragu bahwa Man City mampu mendapatkan 3 piala musim ini. Manchester City bisa memenangkan setiap pertandingan yang mereka datangi. Mereka telah menunjukkan itu dengan jumlah poin yang mereka kumpulkan dalam 2 musim terakhir, tegas Ferdinand. Parahnya Manchester City, Kevin De Bruyne ditinggal sendirian. Kevin De Bruyne kembali mempersembahkan penampilan gemilang bagi Manchester City ketika berjumpa dengan Arsenal dalam partai krusial yang berpotensi menjadi penentu pacuan gelar Liga Premier Inggris Kamis 27 April dini hari waktu Indonesia Barat. Gelandang Belgia itu mencetak 2 gol bagi Man City dalam kemenangan 4-1 yang memangkas jarak mereka dengan The Gunners di puncak klasemen menjadi 2 poin saja plus masih memiliki tabungan 2 laga. Tak ayal, De Bruyne pun terpaksa melakoni wawancara dengan banyak media pasca laga sebagai bintang utama kemenangan anak asuhan Guardiola. Selepas tugas media, ia kembali ke ruang ganti di Etihad yang hampir kosong melompong karena sebagian besar rekan satu timnya sudah cabut. Ditanya soal bagaimana ia merayakan kemenangan vital City tersebut, De Bruyne curhat kepada wartawan, "Saya merayakannya dengan melakukan sekitar 15 wawancara. Waktu balik ke ruang ganti, sebagian besar anggota tim sudah cabut." The Citizens berada di puncak performa mereka melawan Arsenal, di mana Erling Haaland dan John Stones turut menyumbang gol dan De Bruyne percaya bahwa hasil akhirnya bahkan bisa lebih telak lagi. Ia menambahkan soal bagaimana City meluluh lantakan The Gunners. "Saya pikir kami telah bermain dengan baik dalam beberapa bulan terakhir, memetik kemenangan demi kemenangan. Terdapat banyak ruang di belakang Arsenal karena mereka menggunakan man-to-man. Itu artinya saya mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk berlari menuju ruang itu dan mendapatkan bola. Saya kira kami menciptakan cukup peluang. Saya cuma berusaha memainkan sepak bola terbaik yang saya bisa. Laga yang bagus, memilih momen yang tepat untuk bergerak ke belakang lini pertahanan Arsenal dan saya rasa kami benar-benar melukai mereka di babak pertama. Kami sebetulnya bisa mencetak lebih banyak gol," pungkas Kevin De Bruyne. Arteta akui kelas Man City di atas Arsenal. Arsenal menelan pil pahit di kandang Manchester City. Tampil di Etihad Stadium Kamis 27 April 2023 dini hari waktu Indonesia Barat, Arsenal kalah 1-3. Arsenal benar-benar kelimpungan dalam laga ini. Sang pemuncak klasemen sementara Liga Inggris tertinggal 0-2 pada babak pertama melalui gol Kevin De Bruyne dan John Stones. Pada babak kedua, De Bruyne mencetak gol keduanya yang membuat The Citizens unggul 3-0. Rob Holding kemudian memperkecil skor menjadi 1-3, tapi Erling Haaland menambah derita Arsenal menjadi 4-1 lewat gol di injury time. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengakui kekalahannya. Dia merasa Arsenal tak bermain pada level yang baik. Sebaliknya, level Man City ada di atas Arsenal. Kami dikalahkan oleh tim yang lebih baik. Itu sudah pasti.
Mereka luar biasa dan sulit untuk mencapai level itu. Kami tidak berada di level itu hari ini, kata Arteta kepada BT Sport. Anda harus bersaing dan memenangkan duel, harus melakukan hal mendasar melawan tim ini. Kami tidak melakukannya di babak pertama dan kami dihukum. Ini sangat sulit. Man City ada di posisi kedua dengan 73 poin atau tertinggal 2 angka dari Arsenal selaku pemuncak klasemen. Man City dalam posisi diuntungkan karena mengantongi 2 laga sisa. Fakta bahwa kami bersaing ketat dengan tim City ini luar biasa. Masih ada 5 pertandingan lagi dan apapun bisa terjadi. Arteta menghibur diri. Selama bertahun-tahun saya telah melihat banyak hal bisa terjadi di laga ini. Kami harus menerima bahwa kami kalah dari tim yang luar biasa, tegasnya. Manchester City siap gasak 2 incaran Manchester United. Rumor transfer klub Liga Inggris Premier League Manchester City mengincar bintang Kim Min-jae dan Alexis Mac Allister yang juga tengah diperebutkan Man United. Kim Min-jae di lini pertahanan Napoli tampil cukup solid sejak didatangkan pada musim 2022 lalu untuk mengisi pos yang ditinggalkan Kalidou Koulibaly. Bukti kehebatan Kim Min-jae lainnya tentu bisa dilihat dari apiknya performa Napoli yang musim ini berpeluang besar untuk meraih gelar juara Liga Italia. Kehebatan bek asal Korea Selatan itu pun dikabarkan telah menarik minat raksasa Liga Inggris Manchester United dan Manchester City untuk meminangnya. Sebenarnya Manchester City dan Manchester United memiliki lapisan bek tengah yang cukup mumpuni. Namun kedatangan Kim Min-jae diharapkan bisa memperkaya pilihan di lini tersebut pada musim depan. Khususnya bagi Manchester United, mereka butuh bek anyar lantaran terancam ditinggal oleh Victor Lindelof hingga rumor Harry Maguire yang bakal dilepas. Sementara dilaporkan dari Sports Mall, Manchester City ikut bergabung dalam perburuan bek Napoli berusia 27 tahun itu untuk menyempurnakan lini tengah. Saat ini Manchester City memiliki sejumlah bek tengah seperti John Stone, Ruben Dias, Manuel Akanji hingga Nathan Ake. Jika Kim Min-jae bergabung, ada kemungkinan dia akan menggantikan Aymeric Laporte yang kini sering duduk di bangku cadangan Manchester City. Selain Kim Min-jae, rumor transfer Manchester City juga mengincar gelandang Brighton dan Hove Albion, Alexis Mac Allister yang juga jadi buruan Man United. Gelandang berusia 25 tahun itu telah menjadi kunci permainan Brighton dan Hove Albion. Bahkan Alexis Mac Allister menjadi bagian utama skuad Argentina memenangkan Piala Dunia 2022. Dilansir dari Manchester Evening News, Alexis Mac Allister dibutuhkan Manchester City untuk menyempurnakan skuad di musim depan. Karena dikatakan jika semua kelebihan Alexis Mac Allister sangat cocok dengan apa yang dibutuhkan Manchester City saat ini.